Ares, berhenti mengganggu adikmu. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Ucap Nevan yang baru saja pulang dari kantornya. Sampai di rumah, dia tidak mendapati kedua buah hatinya di ruang bermain. Akhirnya dia mencari keduanya di kamar. Dan ternyata sang putri sedang terlelap dan putra sulungnya asik menciumi pipi gembul adiknya. Jangan berisik ayah, nanti adikku bangun, tegur Ares sambil meletakkan jarinya di depan mulutnya. Nevan berdecak kesal. Putranya itu tidak sadar kalau kelakuannya itu bisa mengganggu putrinya. Makanya kamu jangan mengganggunya biar adikmu itu tidak bangun, kesal Nevan. Dia melangkahkan kakinya mendekati box tidur milik sang putri. Diangkatnya tubuh putrinya dari dalam box. Ayah, kau selalu saja menggangguku yang sedang bermain bersama adik, sungut Ares dengan kesal. Adikmu sedang tidur, kamu bisa mengajaknya main setelah dia bangun, sahut Nevan sambil menggendong putranya keluar dari kamar putrinya. Nevan membawa masuk putranya ke dalam kamarnya. Anika menghela nafas melihat wajah kesal putranya. Ia sudah bisa menebak kalau putranya itu pasti sedang kesal dengan suaminya. Ares dan Nevan memang sering berdebat memperebutkan arah. Nevan selalu ingin memonopoli putrinya tanpa mau membaginya dengan sang putra. Kenapa mukanya begitu? Tanya Anika. Ayah selalu menggangguku ibu, jawab Ares sambil menyilangkan tangannya di depan dada. Aku tidak mengganggunya sayang, dia mengganggu adiknya yang sedang tidur, sahut Nevan tidak mau disalahkan. Namun Nevan menurunkan putranya di atas ranjang bersama sang istri. Kenapa Ares mengganggu Ara sayang? Tanya Anika lembut sambil mengusap kepala putranya dengan sayang. Dia lucu kalau sedang tidur, Mam. Apalagi kalau tidurnya miring. Pipinya akan kegencet seperti ini, sahut Ares sambil memeragakan pipi adiknya yang kegencet. Anika tertawa kecil melihatnya. Wajah putranya menjadi lucu ketika memeragakan pipi adiknya yang kegencet. Dia memang lucu dan menggemaskan sayang, tapi kamu jangan mengganggunya. Biarkan dia istirahat. Nanti setelah dia bangun, kamu bisa mengajaknya bermain lagi, ucap Anika memberikan pengertian kepada putranya. Iya ibu, ujar Ares dengan patuh. Giliran sama ibu aja patuh, giliran sama ayah bawaannya ngajak gelut mulu, kesal Nevan. Karena ibu baik, kalau ayah tidak, sahut Ares semakin membuat Nevan jengkel. Hei, memangnya selama ini yang membelikanmu mainan itu siapa? Kalau bukan ayah, bisa-bisanya kamu bilang ayah tidak baik, seru Nevan. Ares anak siapa? Tanya Ares membuat Nevan mengerutkan dahinya. Memang menurutnya pertanyaan anaknya itu tidak nyambung. Tentu saja kau anak ayah, jawab Nevan. Lalu ayah nyari uang untuk siapa? Tanya Ares lagi. Barulah Nevan menangkap pertanyaan putranya. Putranya memang licik, mampu membuat dirinya bungkam. Anika menahan tawa melihat perdebatan mereka berdua. Nevan naik ke atas ranjang dan mengelitiki tubuh putranya karena gemas. Hahaha ibu, tolong aku, pekik Ares terus meronta dari dekapan ayahnya. Ampun enggak, ucap Nevan. Iya ayah, ampun, sahut Ares cepat tanpa berpikir. Nevan mencuri ciuman di pipi putranya, lalu melepaskan tubuh putranya. Sebelum putranya berteriak, Nevan sudah lebih dulu loncat dari atas ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Ayah, kenapa kamu mencium pipiku? Pekik Ares sambil menggosok pipinya yang terkena bekas ciuman ayahnya. Jangan teriak-teriak, nanti tenggorokanmu sakit, tegur Anika. Ayah selalu saja menciumku tanpa izin, dumal Ares. Lalu apa salahnya? Kamu putranya, tentu ayah juga ingin menciummu seperti ayah mencium Ara, ucap Anika heran. Aku ini sudah besar ibu, aku tidak mau dicium lagi, cicit Ares. Anika menggelengkan kepalanya mendengar jawaban sang putra. Putranya itu selalu mengatakan kalau dirinya tuh sudah dewasa, padahal usianya masih 4 tahun.
30 menit kemudian Nevan keluar dari dalam kamar mandi sambil mengenakan handuk sebatas pinggang. "Mana baju gantiku sayang?" tanya Nevan. "Sebentar, aku ambilin," saut Anika seraya beranjak dari atas ranjang. "Kenapa ayah selalu manja sama ibuku? Kamu sudah besar, ayah. Seharusnya kamu bisa mengambil bajumu sendiri. Aku saja bisa ambil baju sendiri tanpa bantuan ibu," Omel Ares tak suka. "Ibumu itu istri ayah, tapi jadi apa salahnya kalau ayah minta tolong dengannya?" ucap Nevan tak terima. Pintu kamar dibuka dari luar dan ternyata Ara yang membukanya. Ara melangkahkan kaki gempalnya masuk ke dalam kamar orang tuanya. Nevan yang melihat putrinya masuk pun langsung menghampiri dan menggendongnya. "Putri ayah sudah bangun?" ucap Nevan sambil mencium pipi gembul putrinya. Saut Ara sambil merebahkan kepalanya di bahu ayahnya. Anika keluar dari ruang ganti sambil membawakan baju ganti untuk suaminya. "Kamu pakai dulu bajunya, biar Ara sama aku," titah Anika. Nevan mengecup pipi putrinya sekali lagi dan memberikan putrinya kepada istrinya. Lalu dia memakai bajunya terlebih dahulu. "Kak Ales, kenapa tinggalin Ala?" tanya Ara dengan logat cadelnya. "Diculik sama ayah," jawab Ares asal sambil memainkan jari kaki adiknya yang gemuk. Ara menoleh dan melihat ke arah ayahnya. "Kenapa ayah culik kakak Ala?" Protes Ara karena biasanya meskipun Ara tidak meminta kakaknya untuk menemaninya tidur, tapi saat membuka mata, Ara selalu melihat kakaknya berada di sampingnya. Dan tadi dia tidak melihat keberadaan kakaknya. "Karena ayah tidak mau Kak Ares mengganggu tidurmu sayang," saut Nevan yang sudah selesai memakai baju dan duduk di sebelah sang istri yang sedang memangku putrinya. "Kak Ales ndak ganggu Ala. Ala suka ditemani Kak Ales," raju Ara sambil melipat tangannya di depan dada. Wajahnya yang cemberut membuat siapapun yang melihatnya pasti gemas. Ares menjulurkan lidahnya mengejek sang ayah. Nevan yang melihatnya pun mendengus kesal. "Ayah minta maaf, lain kali ayah tidak akan menculik Kak Ares lagi," ucap Nevan. "Janji," ujar Ara sambil mengulurkan jari kelingkingnya. Nevan menerima uluran tangan tersebut dan mengaitkan jari kelingkingnya ke jari sang putri. Barulah Ara tersenyum dan memeluk ayahnya. Kini giliran Ares yang dibuat kesal oleh ayahnya. Ia iri melihat ayahnya yang dipeluk oleh adiknya. "Aku peluk ibu aja," ucap Ares sambil menghampiri ibunya dan memeluknya. Anika dengan senang hati memeluk putranya. "Ayo kita turun," ajak Nevan. "Baik ayah," saut mereka kompak. Nevan menggendong putrinya, sementara Ares menggandeng lengan ibunya, keluar dari kamar dan menuruni anak tangga menuju ke lantai bawah. Ulu, cucu grandma baru bangun tidur ya," ucap Syara gemas melihat muka bantal Ala. "Iya grandma," saut Ara sambil merangkulkan kedua tangannya ke leher ayahnya. "Sini sama grandma," pinta Syara. "Ndak mau, Ala belat, nanti grandma ndak kuat," tolak Ara. "Grandma masih kuat menggendongmu sayang," bujuk Syara. "Baiklah, tapi kalau nanti pinggang grandma sakit jangan salahin Ala ya," ucap Ara membuat semuanya tertawa kecuali Syara. Wanita parubaya itu malah kesal sekaligus gemas dengan ucapan cucunya. Ara menjadi cucu perempuan satu-satunya di keluarga dia sekarang. Tak jarang gadis kecil itu menjadi rebutan kedua orang tua Anika dan juga Kalingga. Yuna dan Kalingga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama dengan Nolan Zen Diaskara. Saat ini usia Nolan terpaut 2 bulan dari Ara. "Ayah, belikan aku pada grandma," pinta Ara kepada sang ayah. "Sudah, duduk aja di sini sama ayah. Grandma sudah tua, nanti sakit encok," ucap Nevan. Semakin membuat Syara jengkel dengan menantunya itu. Ara pun menurut dan dia duduk anteng di atas paha ayahnya.
Di sebuah rumah terlihat bocah kecil sedang duduk termenung sendirian di halaman rumahnya. Pandangan matanya menatap lurus ke depan memperhatikan seorang ibu yang sedang menemani anaknya yang sedang bermain. Bohong kalau dalam hatinya dia tidak iri. Dari semenjak lahir ke dunia, dia belum sekalipun melihat sosok ibunya sama sekali. Dia pernah bertanya kepada sang ayah dan ayahnya selalu menjawab kalau ibunya sudah berada di surga. Ibu, Kenan rindu. Lirih bocah itu sambil mengusap air matanya yang tak sengaja menetes. Bocah kecil itu yang tak lain adalah Kenan Arkana Lawson, putra kecil Akira yang diasuh oleh Arwan. Arwan sengaja menyematkan nama keluarganya di belakang nama putra angkatnya, agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau Kenan merupakan anak Akira, kecuali Anika dan juga Nevan yang sudah mengetahui sebelumnya. Meskipun Kenan bukan anak kandungnya, akan tetapi Arwan sangat menyayangi bocah kecil itu. Selama ini Arwan masih enggan untuk menikah karena takut wanitanya tidak menerima Kenan. Apalagi Kenan yang lahir di luar nikah tentu menjadi aib tersendiri bagi bocah itu. Arwan mengasuh Kenan atas persetujuan Anika. Flashback on. Usai mengikuti acara pemakaman Akira, Arwan menemui Anika dan juga Nevan. "Ada apa?" tanya Anika. "Di mana anak Akira? Kenapa aku tidak melihat dia bersama dengan mereka?" tanya Arwan. Anika tak langsung menjawab. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri melihat situasi pemakaman yang sudah mulai sepi. Ia memastikan tidak ada suami Akira dan juga kedua orang tuanya. Dia masih berada di rumah sakit. Dokter belum memperbolehkan untuk dibawa pulang, jawab Anika. "Kebetulan ketemu kamu di sini. Aku ingin memberitahumu, tolong rahasiakan identitas putra Akira. Karena sebelum Akira menghembuskan nafas terakhirnya, dia berpesan kepadaku untuk tidak memberitahu tentang putranya kepada suami ataupun kedua orang tuanya." Lanjut Anika memberitahu Arwan. Anika memang harus memberitahu Arwan tentang pesan yang disampaikan Akira kepadanya. Karena Arwan merupakan salah satu orang yang mengetahui tentang buah hati Akira. Arwan mengernyitkan dahinya bingung. Kenapa suami Akira tidak boleh mengetahuinya? Bukankah dia bapaknya? Yang sudah seharusnya dia tahu tentang anaknya, bukan? Sebenarnya tak hanya Arwan saja yang bingung. Nevan juga bingung dengan pesan Akira yang disampaikan ke istrinya. Kenapa suaminya tidak boleh mengetahuinya? Bukankah dia ayahnya? Tanya Arwan. Aku juga tidak tahu, saut Anika yang juga tidak mengerti. Arwan menghela nafas. Mungkin dia bisa mencari tahu nanti. Lalu siapa yang akan merawatnya? Tanya Arwan. Anika diam, lalu menoleh ke arah sang suami yang juga sedang menatapnya. Melihat Anika bingung membuat Arwan mengerti kalau wanita itu juga belum tahu siapa yang akan mengasuhnya. "Bagaimana kalau aku saja yang mengasuhnya?" tawar Arwan. "Gimana Hani?" tanya Anika kepada suaminya. "Terserah saja, yang penting Arwan beserta keluarganya bisa menerima dan juga menyayangi anak itu dengan tulus. Jangan sampai di kemudian hari setelah kamu menikah dan memiliki keturunan, kalian mengucilkannya," saut Nevan dibalas anggukan oleh Anika. "Saya janji akan selalu menyayanginya dan akan memperlakukan dia seperti anakku sendiri," ucap Arwan berjanji. "Aku pegang janjimu. Jika aku tahu kamu menelantarkan anak itu, kamu akan berurusan denganku langsung." Tegas Nevan memberikan sedikit ancaman kepada Arwan. "Ya, aku janji," saut Arwan dengan yakin. "Oke, aku pegang kata-katamu," ucap Nevan. Nevan memang benci dengan Akira, tapi dia sama sekali tidak membenci putranya. Menurutnya, putranya tidak memiliki kesalahan apapun. Tidak adil rasanya kalau dia juga membenci anaknya. Bisa saja Nevan mengizinkan Anika untuk mengadopsinya. Namun kondisi istrinya sedang tidak memungkinkan untuk mengasuh bayi. Selain dia sedang hamil, dia juga sudah memiliki putra yang juga harus diperhatikan. "Nanti kamu bisa tanyakan sama dokter kapan dia bisa dibawa pulang," ucap Anika. "Oh iya, Akira juga memberikan nama Kenan Arkana untuk putranya," imbuhnya. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, Arwan atas persetujuan kedua orang tuanya membawa pulang Kenan ke kediamannya.
Flashback off. Kamu lagi apa, Boy? Tanya Arwan menghampiri sang putra dan duduk di sebelahnya. Aku lagi lihat kupu-kupu. Lihatlah ayah, dia terlihat indah bukan? Kilah Ken sambil menunjuk ke arah kupu-kupu yang sedang terbang tak jauh dari tempat mereka duduk. Arwan tersenyum lembut sambil mengusap kepala Ken. Dia tahu kalau bocah itu bukan melihat kupu-kupu, melainkan sedang melihat kebersamaan ibu dan anaknya. Kau benar, Boy. Kupu-kupunya sangat indah, saut Arwan menghibur putranya. Bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan ke mall, beli banyak mainan? Ajak Arwan untuk mengalihkan pikiran sang anak yang saat ini sedang merindukan sosok ibunya. Sungguh ayah, aku bisa beli banyak mainan? Tanya Ken sambil memicingkan matanya. Iya, kamu bisa membeli semua mainan yang kamu inginkan, saut Arwan tersenyum. Asik, Kenan akan menghabiskan uangmu ayah, suara Kenan sambil bertepuk tangan. Habiskan saja kalau kamu bisa, tantang Arwan sambil tertawa. Baiklah, tapi nanti ayah jangan memarahiku kalau uangnya habis buat beli mainan, ujar Kenan. Ayah tidak akan marah, Boy, saut Arwan. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam mobil menuju ke sebuah mall guna membeli mainan yang Kenan inginkan. Selama 3 tahun ini, Arwan benar-benar mengumpulkan hasil kerjanya selama ini. Dan sekarang dia sudah bisa membuka perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang properti dengan dibantu oleh ayahnya. Lawson juga membantu memberikan modal kepada sang putra untuk mendirikan perusahaan barunya. Sampai di mall, Arwan dan Kenan masuk ke dalam sambil bergandengan tangan. Kenan jalan sambil loncat-loncat. Bocah kecil itu nampak bahagia, ingin dibelikan banyak mainan. Di Mansion Alexander nampak ramai karena kedatangan Nevan dan juga keluarga Diaskara. Mumpung ada waktu luang, mereka memutuskan untuk berkumpul bersama di Mansion Alexander. Kelvin dan Eros terus berdebat karena memperebutkan Ara. Mereka gemas dengan cucu bungsunya itu. Tanpa mereka sadari, Ares mengendap-endap mendekati adiknya dan membawa kabur dari Opa dan grandpanya. Nevan dan Anika menggelengkan kepala melihat tingkah laku kedua buah hatinya. Apa kamu bahagia? Tanya Nevan sambil memeluk istrinya dari samping. Aku sangat bahagia, Hani. Terima kasih, saut Anika sambil mengusap pipi suaminya. Tak perlu terima kasih, kamu itu istriku. Tentu sudah menjadi kewajibanku untuk membahagiakanmu, ucap Nevan dan mencium singkat bibir sang istri. Akhirnya mereka berdua hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Tidak ada lagi orang yang mengusik rumah tangganya. Semua orang yang berniat buruk terhadap keluarganya sudah Nevan singkirkan, termasuk Agni dan juga Matteo. Entah masih hidup atau tidak, mereka berdua, Nevan pun tidak tahu. Yang jelas anak buahnya sudah membuang Agni dan juga Matteo ke suatu pulau yang tak berpenghuni. Tamat.